nama Pak Paul Iya. ya, di pidatonya. Itu hebat loh. Gimana kalau Berarti nyebut semua, karena saya tidak tahu ya apa Jokowi hanya pencitraan, tapi saya yakin ya, Pak Jokowi itu bukan orang yang omdo soalnya. Hanya kita tahu ya digembosin dan beliau nggak bisa apa-apa ya. Jadi kalau sampai nyebut berarti dia sampai saja ada di mimpinya dia. Kalau sudah ada di mimpinya dia, nanti cebong-cebongnya itu nanti bisa jadi kodok semua. Ntar saya Tahu ubah jadi juga, kodok Pak, dalam ya. tempurung. Gua kasih uang yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama nih, gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah. Ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu satu laporan 1 juta. Isipkan 156A, produk Indonesia 156A ya, kebencian, permusuhan, plus ditambah Undang-Undang ITE 28 ya. Jadi masalah produk agama hampir seluruh dunia menganut ya sanksi pidana bagi siapapun yang menodai agama. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Panas penista agama seret nama Jokowi untuk minta didengar. Joseph Paul Zhang colek Jokowi. Joseph Paul Zhang sebut nama Jokowi dan minta omongannya untuk didengar. Awalnya Joseph Paul Zhang menanggapi komentar Deddy Corbuzier, namun belakangan Joseph Paul Zhang sebut nama Presiden Jokowi. Dia menyampaikan hal itu dalam sebuah video di kanal YouTube Hagios Europe. Saya bangga nanti kalau sampai Jokowi menyebut nama saya. Berarti semua pesan-pesan saya itu sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia. Loh, Deddy Corbuzier ini siapa? Saya nggak bangga di-mention sama Deddy Corbuzier. Si Deddy Corbuzier ini apa ya? Kata Joseph Paul Zhang dalam tayangan di kanal YouTube tersebut. Joseph Paul Zhang menghina Islam lagi. Kali ini pun Joseph mengatakan Islam bangsa yang biadab dan merugikan. Awalnya Joseph membahas soal lesbian, gay, biseksual, dan juga transgender atau LGBT, serta budaya kumpul kebo di negara-negara Eropa. Hal itu diungkapkan Joseph Paul Zhang lewat cuplikan videonya yang tayang di kanal YouTube Termometer Islam. Dalam tayangan video berjudul Komentar Pedas Yahya Waroni tentang Paul Zhang, tampak Joseph tengah berbicara di depan kamera. Menurut Joseph, di Eropa LGBT dan kumpul kebo itu diizinkan, bahkan ada kontraknya. Negara Eropa itu kan mengizinkan LGBT dan juga kumpul kebo. Bahkan kumpul kebo ada kontraknya. Joseph juga menyebut tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya LGBT maupun kumpul kebo. Apakah kumpul kebo itu ada yang dirugikan? Apakah yang ada dirugikan jika tetangga kita LGBT atau kumpul kebo? Ada nggak yang dirugikan? Akan tetapi, kata Joseph, jika orang yang masuk ke agama Islam sudah pasti banyak merugikan orang lain. Adapun pihak yang dirugikan oleh orang-orang Islam tersebut, kata Joseph, yakni mereka yang bukan beragama Islam, karena umat Islam menurutnya bangsa yang biadab. Tapi kalau Anda jadi Islam, ada nggak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam, yang dirugikan itu yang bukan Islam, karena memang Islam ini bangsa yang biadab. Begitu lanjutnya. Selain itu, Joseph Paul Zhang juga menantang Jokowi untuk sebut namanya, nanti cebong-cebong jadi kodok semua. Joseph Paul Zhang merasa jumawa setelah dijadikan tersangka dan daftar pencarian orang oleh Mabes Polri. Ternyata dia menyeret nama Presiden Jokowi dalam kasus yang membelitnya. Saya bangga nanti kalau sampai Jokowi menyebut nama saya, berarti semua pesan-pesan saya itu sampai ke telinga Presiden Indonesia, kata Joseph melalui video YouTube-nya Hagios Europe, seperti yang dikutip pada hari Jumat 23 April. Dia juga bernazar akan melakukan sujud syukur sebanyak 12 kali kalau hal itu sampai terjadi. Jokowi sendiri diminta oleh pengamat hukum untuk menanggapi kasus penistaan agama yang dilakukan oleh YouTuber Joseph Paul Zhang. Namun tanggapan Paul tidak kalah mencengangkan, di mana dia menantang Jokowi untuk menyebut namanya dalam kasus yang membelitnya saat ini. Saya yakin Pak Jokowi tidak omdo, hanya kita tahu dia digembosi dan kita tidak bisa apa-apa. Paul juga mengungkapkan kalau sampai namanya disebut berarti sudah ada dalam mimpi Jokowi. Kalau sampai nyebut berarti ada di mimpinya. Kalau sudah ada dalam mimpinya, dia nanti cebong-cebong itu sudah jadi kodok semua. Beber Paul sambil tertawa.
komentar saya yang ubah jadi kodok dalam tempurung. Diketahui Joseph Paul Zhang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Barreskrim Polri terus menyidik kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Joseph Paul Zhang dengan memeriksa sejumlah pihak termasuk kerabatnya atau orang terdekat tersangka. Proses tetap berjalan. Barreskrim Polri akan memeriksa orang-orang yang terdekat dengan Joseph Paul Zhang. Kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri. Rusdi juga mengatakan bahwa pemeriksaan orang-orang terdekat seperti keluarga tersangka untuk menggali informasi mengenai Joseph. Ya, orang terdekat dari JPZ. Kemungkinan orang terdekat semua digali keterangan yang berhubungan dengannya. Saat ditanyakan apakah orang terdekat yang dimasukkan adalah keluarga, Rusdi mengiyakan. Ya, orang terdekat dari Joseph mungkin ya orang terdekat itu dari keluarga. Sebelumnya, Rusdi juga mengatakan bahwa orang-orang yang terlibat atau ikut dalam forum diskusi yang diampu oleh Joseph Paul Zhang bertajuk Puasa Lalim Islam juga akan dimintai keterangan. Polri juga berupaya untuk mempersempit gerak Joseph dengan menerbitkan red notice. Sekretariat NCB Indonesia telah mengirimkan surat permohonan kepada markas besar Interpol di Lyon, Prancis untuk menerbitkan red notice atas nama Joseph Paul Zhang. Kita tunggu proses dari markas besar Interpol, mudah-mudahan tak lama lagi red notice-nya keluar. Barreskrim Polri juga telah berkomunikasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencabut paspor Joseph Paul Zhang. Dengan dicabutnya paspor Joseph akan menjadikannya stateless atau kehilangan kewarganegaraan sehingga tidak bisa ke negara manapun. Bukan lagi menghina agama Islam, kini Joseph Paul Zhang serang Deddy Corbuzier. Joseph Paul Zhang pun mengutuk Deddy Corbuzier jadi kodok. Joseph Paul Zhang juga menyindir Deddy Corbuzier suka dengan self-service. Hal itu dikatakan Joseph lewat videonya yang dibagikan oleh kanal YouTube Masojicom. Joseph juga membalas sindiran Deddy Corbuzier itu. Dalam video berjudul Joseph Paul Zhang versus Deddy Corbuzier membalas komentar yang tanya pada hari Kamis 22 April tersebut, Paul Zhang membahas sindiran itu dengan menyebutkan Deddy suka self-service. Tema kita hari ini, Om Deddy Corbuzier ternyata suka self-service. Haleluya, ujar Paul Zhang mengawali videonya tersebut. Joseph pun menyindir tubuh kekar Deddy. Zhang mengaku tidak menyangka bahwa Deddy yang bertubuh besar ternyata suka self-service. Aduh, badan gede begitu ternyata suka self-service. Aduh, apa kata dunia, ketahuan deh, begitu katanya. Hal itu dilontarkan oleh Joseph menanggapi judul video podcast Deddy Corbuzier yang membahas terkait dirinya. Dilihat dari judul podcast Deddy, tampak tertulis Joseph Paul Zhang kumisnya jelek, Pendeta Ferry, dan juga Deddy Corbuzier.